Distrik B Channel. Hurra! Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua yang ada dimanapun berada. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video-video kami yang kemarin, dan terima kasih juga untuk yang sudah mendukung channel kami dengan cara mensubscribe channel di bawah ini. Kali ini saya akan menelusuri daerah Leuwih Hujan, ya, tepatnya daerah Leuwih Hujan, yakni digunakan oleh warga Leuwih Hujan sebagai jalan menuju ladang-ladang mereka. Dan bisa kita lihat juga di sini adalah jalan setapak untuk pergi ke arah yang akan kita review, dan di sana kita bisa lihat juga ada yang sedang memancing, kawan-kawan. Dan di sana juga kita bisa lihat ada ladang warga desa, kawan-kawan. Mungkin itu semacam tanaman terong, kawan-kawan. Sebaiknya kita lanjut saja ke tempat tujuan yang akan kita explore, kawan-kawan. Ayo lanjut. Oke kawan-kawan, lanjut lagi. Sekarang kita berada di tempat yang mungkin ini, tapi ini bukan hutan, kawan-kawan, ya. Tapi ini mungkin semacam kebun warga, kawan-kawan. Bisa kita lihat juga di sini ada pohon-pohon yang semacam pohon mahoni, kawan-kawan. Tapi pohon ini masih kecil, kawan-kawan. Mungkin karena ladang ini jarang mereka urus, jadi pohonnya masih kecil-kecil, kawan. Dan kita bisa lihat di sini ada semak-semak, kawan. Mungkin ini semacam, ini namanya tanaman anak nakal, kawan-kawan. Bisa kita lihat ini yang dinamakan anak nakal, dan ini suka dipakai mainan untuk anak-anak, untuk semacam minyak-minyakan, kawan-kawan. Dan biasanya kalau di desa-desa di perkampungan, ya kawan-kawan, tanaman ini suka dipakai untuk pagar-pagar, untuk memagari rumah-rumah atau batas-batas rumah mereka, karena tanaman ini bisa dibuat sedemikian rupa, misalkan dalam berbagai bentuk, kawan-kawan. Ayo kita lanjut lagi, kawan-kawan, ikuti saya. Oke kawan-kawan, lanjut lagi. Sekarang kita sudah semakin dekat dengan tempat yang akan kita review, kawan-kawan. Di sini masih jalan setapak yang tadi, kawan-kawan, ya. Dan bisa kita lihat di sana ada semacam saung, kawan-kawan. Ayo kita lihat itu saung apa, kawan-kawan. Dan di sini juga masih didominasi oleh pohon-pohon yang tadi, kawan-kawan, yang masih kecil-kecil, yakni pohon mahoni dan jati, kawan-kawan. Ayo kita lihat, kawan-kawan. Oh kawan-kawan, itu ternyata semacam saung untuk membuat batu bata, kawan-kawan. Dan di sana biasanya ada orang yang sedang membuat batu batanya, kawan-kawan. Mari kita lihat, kawan-kawan. Siapa tahu aja ada orang-orang yang mungkin bisa kita wawancarai bagaimana cara membuat batu bata di daerah Kasokanul ini, kawan-kawan. Ayo kita lanjut. Oke kawan-kawan, di sini ternyata bisa kita lihat saung bata ini sudah tidak aktif, kawan-kawan, ya. Mungkin sudah tidak beroperasi lagi karena sebagian besar sekarang jarang, ya, yang daerah sini yang berusaha atau mencari kebutuhannya untuk dengan bekerja dengan membuat bata merah, kawan-kawan. Dan bisa kita lihat ini semacam mungkin apa ini, ya. Oh, ini adalah bambu, kawan-kawan, dan ini biasa digunakan untuk petani di daerah sini sebagai penunjang tanaman ladang mereka, kawan-kawan. Dan bisa kita lihat juga di sana mungkin ada sebuah ladang, kawan-kawan, ladang yang mungkin biasa digunakan untuk menanami tanaman-tanaman oleh warga Leuwih Hujan ini, kawan-kawan.
Ayo kawan-kawan, kita lanjut lagi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kali ini saya berada, mungkin ini semacam ladang jagung kawan-kawan. Bisa kita lihat jagungnya ini mungkin sudah dipanen kawan-kawan ya. Dan bisa kita lihat tanaman-tanamannya juga udah mengering kawan-kawan. Dan mungkin ini sudah dipanen dan lihat kawan-kawan. Di sini sama seperti daerah pegunungan ya kawan-kawan, menggunakan plastik mulsa kawan-kawan. Tapi kadang-kadang biasanya daerah Kasokanol ini, yang mana bertani daerah Kasokanol ini biasanya jarang memakai plastik mulsa begini kawan-kawan. Ini mungkin perkebunan warga desa sini yang mungkin semacam bosnya kawan-kawan ya. Dan plastik ini kawan-kawan agar supaya rumput tidak tumbuh dekat tanamannya kawan-kawan. Bisa kita lihat daerah dekat tanaman ini, tempat pemupukannya dan plastik ini supaya rumput liarnya tidak tumbuh di sekitar tanamannya kawan-kawan. Ayo kita lihat lagi kawan-kawan. Dan kita lihat ini semacam jagungnya, jagung apa kawan-kawan. Dan di sini juga ditanami cabai kawan-kawan, lihat. Cabainya udah mengering kawan-kawan. Ini semacam cabainya, cabai keriting kawan-kawan, lihat. Cabai keriting, ini yang dinamakan cabai keriting. Dan biasanya pada waktu musim penghujan kemarin kawan-kawan, cabai ini sampai laku di harga 70 hingga 80 kawan-kawan di pasaran. Tapi nggak tahu ya kalau dari untuk petani sendirinya harganya berapa. Ayo kita lihat lagi kawan-kawan di sini. Kita lihat ada apa. Jagungnya ini jagung apa kawan-kawan. Dan ini lihat kita kawan-kawan. Ini adalah tanaman gandum kawan-kawan. Bukan gandum itu ya, ini gandrung. Gandrung ini bisa dipakai buat olahan tepung. Bisa dipakai tepung untuk membuat kue-kue semacam pepes gitu kawan-kawan. Yang pakai gula lalu dimakan. Ayo kawan-kawan, kita lihat lagi. Waduh. Hati-hati kawan-kawan di sini. Banyak rumput-rumput liar. Dan ini kawan-kawan, ini yang dinamakan cabai rawitnya, cabai rawit setan kawan-kawan ya. Yang merah ini sudah matang kawan-kawan, yang artinya ya sudah bisa untuk dipanen. Dan yang ini masih menguning, rasanya juga masih belum bisa untuk dipanen kawan-kawan. Dan ini rasanya yang kuning dan yang merah ini berbeda kawan-kawan. Yang ini agak pahang-pahang gitu kawan-kawan. Yang ini karena sudah matang mungkin rasa pedasnya selera kawan-kawan. Ayo kawan-kawan lanjut lagi. Dan ini kawan-kawan, oh ternyata jagungnya sudah dipanen kawan-kawan. Ini mungkin jagung manis kawan-kawan. Bisa kita lihat dari bunga jagung ini kawan-kawan. Kita lihat. Wah. Biasanya kalau bukan jagung manis tidak seperti ini kawan-kawan. Walaupun tanamannya sudah mengering, tidak akan seperti ini kawan-kawan. Ayo kita lanjut lagi. Oke kawan-kawan. Dan ini ya kawan-kawan, ini bambu yang di saung tadi kawan-kawan ya. Bambu ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang menjalar kawan-kawan, semisal kacang atau pare kawan-kawan, oyong kawan-kawan. Daerah sini biasanya daerah Leuwi Hujan sini kawan-kawan, kebanyakan petani yang menanam oyong, pare atau kacang kawan-kawan, karena harganya juga cukup mahal kawan-kawan ya untuk dijualnya. Dan hasil panennya juga biasanya agak meningkat kawan-kawan. Dan bisa kita lihat kawan-kawan, di sini ada pohon kawan-kawan. Dan pohon ini adalah pohon berenuk kawan-kawan. Buahnya seperti semangka kawan. Lihat. Buahnya itu berwarna hijau dan ada yang masih kecil. Dan biasanya buah berenuk ini suka dimanfaatkan oleh warga desa sini sebagai pakanan
ternak mereka, yaitu semacam kambing atau domba kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita lanjut lagi menelusuri ladang daerah sini. Ternyata daerah sini mayoritasnya ladang pertanian kawan-kawan. Ayo kita lanjut lagi. Oke kawan-kawan, lanjut lagi. Kita bisa lihat di sini ada tanaman kacang kawan-kawan. Lihat, kacang ini kacang hijau kawan-kawan. Sama seperti daerah Kasokande yang memanfaatkan lahan bekas sawah musim kemarau ditanami kacang hijau, karena kacang hijau ini tahan terhadap cuaca panas dan juga kuat tanpa dialiri air kawan-kawan. Tanaman kacang hijau ini merupakan tanaman daerah Kasokande kawan-kawan. Ayo kita lihat lagi kawan-kawan. Dan bisa kita lihat di sini, oh ternyata masih ada tanaman yang masih segar kawan-kawan, walaupun belum turun hujan lagi kawan-kawan. Dan ini tanamannya semacam tanaman pare kawan-kawan. Ini yang dinamakan pare kawan-kawan. Dan ini seperti begini daunnya. Dalam bahasa Sundanya ini paria kawan-kawan. Paria ini rasanya pahit ya, tapi pahit itu bukan berarti beracun kawan-kawan, cuman rasanya aja pahit. Dan bisa kita lihat juga di sana kawan-kawan, ada lahan yang sudah dibersihkan kawan-kawan, mungkin persiapan untuk memasuki musim penghujan supaya tidak. Dan membersihkan ladang ini kawan-kawan, di daerah kami ini disebut ngesrik kawan-kawan. Ngesrik itu adalah membersihkan ladang yang atau persiapan untuk ditanami lagi waktu musim penghujan kawan-kawan. Dan bisa kita lihat juga ternyata di sana tidak ada ladang lagi kawan-kawan. Di sana mungkin cuman kebun-kebun kosong begitu kawan-kawan yang tidak ditanami. Ayo kita ke sana kawan-kawan lah. Kita bisa lihat mungkin ada apa lagi kawan-kawan di sana. Dan itu ada semacam pohon besar kawan-kawan ya. Mungkin itu pohon apa kawan-kawan. Kita lihat aja. Yuk, lanjut. Oke kawan-kawan, lanjut lagi. Ini adalah ladang yang sudah dibersihkan orang warga daerah sini kawan-kawan. Dan ini sudah dibakar kawan-kawan ya. Mungkin ini orangnya sangat gesit kawan-kawan. Dan bisa kita lihat ini adalah pisang kawan-kawan, pohon pisang. Pohon pisang manggala hitam kawan-kawan. Pohon ini biasanya kalau menurut orang-orang warga daerah Kasokande kawan-kawan, biasanya kalau di suatu ladang ada tanaman pohon pisang manggala yang berwarna hitam, berarti di sini adalah tempat ada orang yang pernah kena petir kawan-kawan. Biasanya begitu kawan-kawan, tapi ini gak tahu ya, mungkin ini ditanam biasa atau mungkin seperti yang saya jelaskan tadi kawan-kawan. Ayo lanjut lagi kawan-kawan. Dan maaf ya kawan-kawan, di sini bukan Binjai ya. Karena saya bukan dari Binjai kawan-kawan, jadi saya tidak akan memukul pohon pisang ini, karena juga saya takut lah, masa saya memukul pohon ini kawan-kawan. Ayo lanjut lagi. Dan oke kawan-kawan, di sini adalah mungkin ini semacam apa ya kawan-kawan, ini mungkin aliran air kawan-kawan. Dan bisa kita lihat di sana ada bendungan kawan-kawan. Mungkin aliran air ini dibendung untuk kebutuhan semacam penyemprotan kawan-kawan ya, atau mungkin bisa pakai menyiram kawan-kawan. Dan ini adalah jembatannya kawan-kawan. Mungkin ini bukan jembatan apa ya kawan-kawan, ini semacam cukang kawan-kawan. Kalau daerah Kasokande itu sebut cukang kawan-kawan. Cukang itu adalah jembatan yang terbuat dari kayu kawan-kawan. Ayo kita lihat lagi kawan-kawan, daerah sini mungkin ada apa lagi kawan-kawan. Dan bisa kita lihat, oh ternyata kawan-kawan di sini juga sudah dibersihkan kawan-kawan. Dan ini lahan ini kawan-kawan
sepertinya sudah mulai dicangkul kawan-kawan ya. Dan ada orangnya juga kawan-kawan. Mari kita lihat lagi kawan-kawan. Ayo kita lihat nih kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kali ini kita bertemu dengan warga Desa Leuwih Hujan ini kawan-kawan. Dan kita akan mau nanya-nanya di sini ini ada apa dan ladang ini ditanami apa kawan-kawan. Dan saya di sini akan mereview tentang warga di sini kawan-kawan. Pak, ini Bapak sarang sana namanya? Usman. Pak Usman. Bapak Usman nujungnya sedikit di Pak. Itu tinggal macul benernya apa ya? Kayak turun hujan di pagi. Turun hujan di pacul. Itu tanaman nanti sok tanaman sabrang namanya Pak. Sabrang, terong, Kacang. Biasanya sok dijual ku bandar ke mana Pak? Ke bandar. Ke bandar. Ai modal anu urang ke modal ti mana Pak? Modal orang bae, berdikari bae lah. Modal urang bae. Nah. Jadi di sini kawan-kawan lahannya suka ditanami sabrang. Sabrang itu cabai kawan-kawan ya. Kacang, terong. Dan Pak Usman ini menjual hasil panennya ke bandar semacam tengkulak kawan-kawan. Biasa di sini disebut tengkulak kawan-kawan. Bapak sana di mana Pak? Leuwih Hujan. Leuwih Hujan ya Pak. Daerahnya daerah Ugandasari Pak. Itu teh desa apa nu teh Rembur teh? Sekolah sama. Oh ya teh sekolah. Dan bisa lihat kawan-kawan di sana ada sekolahnya kawan-kawan, sekolah dasar kawan-kawan ya kita lihat. Dan ada semacam gawang gitu kawan-kawan. Pak itu teh lapang ta naon Pak? Lapang. Oh, lapang. Lapang burung. Oh lapang yang sudah gak dipakai namanya? Lapang sudah gak dipakai kawan-kawan di sana. Dan lahan Bapak teh sabaraha legana Pak? 50 bataan. 50 bata berarti bangsa 800 meter namanya Pak ya? Lahan Bapak Usman ini kawan-kawan sekitar 50 bata, kalau dihitung per meter mungkin sekitar 800 meter persegi kawan-kawan. Biasanya panen di sini waktu kalau sudah bulan 12 kawan-kawan. Bulan tilu panen. Oh, bulan tilu. Bulan tilu panen. Bulan 3 kawan-kawan. Mulai Oh, bulan 12 mulai menanam kawan-kawan. Biasanya warga di sini bulan 12 tuh turun hujannya Pak ya? turun hujan. Bulan 12 turun hujan dan bulan 3 itu mulai pemanenan kawan-kawan. Mungkin panen sabrangnya Pak ya? Biasanya Pak pernah dalam lahan 50 bata ini menghasilkan berapa kilo Pak? 30 lah, 30 kilo. 30 kilo cabai kawan-kawan. Apakah harga cabai misalkan tahun kemarin Pak bagaimana Pak harganya? Tahun sekarang yang waktu ini udah lumayan lah. rada lumayan ya, mungkin kisaran 20-an kawan-kawan. Kisaran 20-an itu kawan-kawan bagi petani di sini sangat cukup besar kawan-kawan ya. Karena biasanya di sini harga cabai itu biasanya sekitaran, pernah mengalami sampai ke berapa Pak yang paling kecil? Kecil 15. 15.000 kawan-kawan. Biasanya yang sampai 15.000. Kalau yang paling besarnya pernah sampai ke 60 ke Pak? Enggak. Oh, enggak pernah. Paling sampai 30 kawan-kawan. Itu pokoknya cabainya cabai apa Pak? Cabai rawit. Cabai rawit. Cabai rawit yang warna putih itu ke Pak? Oh, yang hijau. Cabai rawit hijau kawan-kawan. Biasanya daerah sini jarang yang menanam cabai rawit putih apa ya? Jarang. Kenapa Pak jarang yang menanam cabai rawit putih daerah sini? Jadi harus merah
petiknya teh Oh iya. harus merah semua. Jadi kawan-kawan, cabai rawit yang berwarna putih tadi kawan-kawan harus sampai merah dulu supaya bisa dipetik dan dihasilkan. Pak, kira-kira dari mulai menanam sampai panen itu berapa bulan, Pak? Cabai? 3 bulan. 3 bulan kawan-kawan. Ternyata cabai itu dari mulai penanaman sampai musim pemanenan sampai 3 bulan kawan-kawan. Dan cabai ini dipetik kira-kira lahan sebesar 50 bata ini membutuhkan waktu berapa orang, Pak? 3 orang lah. 3 orang. 3 orang itu sampai selesai gitu, Pak? Iya. Oh, dalam waktu 3 orang kawan-kawan. Biasanya kalau daerah sini dari jam 6 pagi sampai Jam 12. jam 12 apa ya? Disebutnya itu bedugan kawan-kawan di sini. Karena bedugannya disebut bedugan itu dari mulai jam 6 pagi sampai wayah bedug kawan-kawan, atau disebut lohor kawan-kawan. Terima kasih Pak untuk wawancara kali ini. Untuk infonya kok Pak ya. Tunun. Ayo Pak, terima kasih. Semoga sukses Pak.